Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang jawaban UAS riset operasional. Yang pertama, kami perkenalkan anggota kami yaitu Ananda Erviana Putri sebagai ketua kelompok dengan NIM 192010020179. Yang kedua yaitu ada Rofiqatul Ummah dengan sebagai anggota dengan NIM 192010020169. Yang ketiga yaitu ada Rizky Dwi Rahmania dengan NIM 192010020202 sebagai anggota juga. Untuk soal nomor 1, sebuah toko pusat oleh-oleh khas Banyumas yang bernama Pusat Keripik Trisoda yang berada di Lokawisata Baturaden mampu menjual keripik pisang rata-rata 50 bungkus per harinya. Besar permintaan tersebut diperkirakan konstan setiap harinya. Harga setiap bungkus keripik pisang yaitu 3.000. Pihak manajemen toko menetapkan melakukan pemesanan ke bagian produksi sebesar 3.000 bungkus setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 6 hari dengan biaya 200.000 dalam setiap pemesanan. Biaya penyimpanan per bungkus keripik pisang adalah sebesar 5.000. Jika toko tersebut menerapkan sistem 30 hari kerja per bulan dan ditetapkan safety stock untuk kebutuhan 15 hari, tentukan biaya minimum tahunan yang harus dikeluarkan dan siklus pemesanan kembali yang harus diterapkan oleh toko tersebut. Untuk menjawabnya, perlu kita ketahui yaitu R sama dengan 50 dikali 30 hari dalam 1 bulan, dikali 12 bulan dalam 1 tahun sama dengan 18.000, S sama dengan 200.000, C sama dengan 5.000, LT sama dengan 6 hari, SS sama dengan 15 hari. Untuk mencari EOQ dengan rumus akar 2 kali R kali S dibagi C sama dengan akar 2 kali 18.000 dikali 200 dibagi 5.000 sama dengan akar 1.440 dan hasilnya yaitu 1.200 bungkus. Dan untuk mencari TIC sama dengan TOC plus TCC. Untuk mencari TOC dengan rumus R dibagi Q dikali S. Dan untuk mencari TCC sama dengan Q dibagi 2 dikali C sama dengan 18.000 dibagi 1.200 dikali 200 untuk TOC dan untuk TCC 1.200 dibagi 2 dikali 5.000. Dan hasilnya 3 juta ditambah 3 juta sama dengan 6 juta. Ya, sekarang mencari ROP sama dengan LT dikali AU plus SS. LT yaitu 6 hari dan AU yaitu 50 dan SS yaitu 50 dikali 15 sama dengan 300 plus 750 sama dengan 1.050 bungkus. Untuk soal nomor 2, sebuah toko makanan ringan mampu menjual keripik kentang 15.000 bungkus setiap bulannya. Besar permintaan keripik kentang diperkirakan konstan setiap bulannya. Pihak manajemen toko menetapkan melakukan pemesanan ke bagian produksi seharga 2.000 per bungkus keripik kentang setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 5 hari dengan biaya 4.000 dalam sekali pemesanan. Biaya penyimpanan per bungkus keripik kentang adalah sebesar 2.000 dan ditetapkan safety stock sebesar kebutuhan untuk 10 hari. Jika toko tersebut menerapkan sistem 30 hari kerja per bulan, tentukan total cost yang harus dikeluarkan dan siklus pemesanan kembali yang harus diterapkan oleh toko tersebut. Diketahui R 15.000 dikali 12 bulan sama dengan 180.000, S sama dengan 4.000, C sama dengan 2.000, LT sama dengan 5 hari, SS sama dengan 10 hari. Untuk mencari EOQ sama dengan akar 2 kali R dikali S dibagi C, sama seperti rumus sebelumnya pada nomor 1. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus, dan hasilnya EOQ 849. Untuk TIC sama seperti nomor 1 untuk rumusnya, dan kita tinggal memasukkan nilai yang kita ketahui ke rumusnya, dan TIC diperoleh senilai 1.697.056. Untuk mencari ROP sama dengan LT dikali AU plus SS. LT yaitu 5 dikali 15.000 plus SS sama dengan 500 dikali 10 sama dengan 7.500 plus 5.000 sama dengan 12.500. Untuk TC sama dengan P kali R plus TIC. P kali R yaitu 2.000 dikali 15.000. Untuk TIC yaitu hasil dari slide yang tadi yaitu 1.697.056.
97,056 sama dengan 31.697,056. Frekuensi pemesanan optimum 180.000 dibagi 849 sama dengan 212 kali pemesanan per tahun. Cara pemesanan dengan pemesanan berikutnya yaitu jumlah hari kerja sama dengan 360 dibagi jumlah kali pemesanan yaitu 212 dan hasilnya yaitu 2 hari. Untuk soal nomor 3 yaitu manajer pemasaran sebuah industri pakaian mempunyai 4 orang karyawan pemasaran yang akan diminta untuk memasarkan 5 buah jenis produk yaitu jas, kemeja, rok, blus, dan celana. Kepada khalayak umum, masing-masing karyawan mempunyai kontribusi keuntungan yang berbeda-beda. Berikut adalah keuntungan masing-masing karyawan untuk setiap produk. Pertanyaannya di sini yaitu bagaimana seharusnya manajer tersebut memberikan tugas pemasaran tersebut sebagai keuntungan yang diperoleh maksimal. Untuk jawaban nomor 3, kita harus membuat tabel seperti ini. Lalu langkah pertama kita mencari nilai tertinggi dalam setiap baris, lalu kita kurangkan pada setiap nilai pada setiap baris dan hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik garis vertikal dan horizontal pada setiap baris dan kolom yang mempunyai angka 0, paling tidak 2 0. Nah, karena ini baris dan kolomnya ada 5 kolom dan 5 baris juga. Jadi kita harus mempunyai 5 garis vertikal dan horizontal. Jadi kita masih menemukan 4 dan kita masih belum optimal. Dan untuk menemukannya kita harus mencari angka yang tidak terkena garis yang paling terkecil dan kita mengurangi dan angka yang lainnya dikurang dengan angka yang terkecil tersebut. Dan di sini ada angka 10 dari kolom celana, sehingga semua nilai yang tidak terkena garis itu dikurangi nilai 10. Dan hasilnya seperti ini, dan kita tinggal menarik garis vertikal dan horizontal, dan hasilnya seperti ini. Jadi dengan begini sudah optimal garis vertikal dan horizontal. Dan untuk rangkaian terakhir yaitu karyawan A plus dengan biaya 54 karena di sini tempat karyawan A barisnya nolnya terdapat pada plus. Dan kita kembali kepada soal dan plus tadi adalah nilai berapa, seperti itu. Begitu juga dengan selanjutnya. Untuk karyawan B dengan penugasan jas, biayanya 45 karena nilai nolnya berada pada jas dan kembali kepada soal biayanya yaitu 45. Begitu juga dengan seterusnya ini. Dan ketika sudah diketahui semua biayanya, kita menjumlahkan dan untuk jumlah hasilnya yaitu 169. Untuk soal nomor 4, suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda-beda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penanganan penugasan karyawan untuk macam-macam pekerjaan ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk tabel berikut ini, untuk mencari jawabannya, langkah pertama yaitu kita harus mencari nilai terkecil dalam setiap baris. Untuk baris A, nilai terkecilnya yaitu 15. Untuk baris B, nilai terkecilnya yaitu 13. Dan untuk baris C, nilai terkecilnya yaitu 13. Dan untuk baris D, nilai terkecilnya yaitu 16. Sehingga kita harus mengurangi setiap nilai pada baris dengan nilai terendah tersebut. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk langkah yang kedua, memastikan setiap kolom setelah mempunyai nilai 0. Apakah ada yang belum? Ditentukan nilai terkecil kolom tersebut. Nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil. Pada kolom mesin 2 belum ada nilai 0. Sehingga
nilai terkecil dalam mesin 2 yaitu 1, dan setiap nilai dalam mesin 2 dikurangkan dengan nilai 1. Dan hasilnya seperti ini. Langkah 3 yaitu menentukan penugasan optimum. Dengan cara menarik garis vertikal dan juga garis horizontal pada baris dan juga kolom. Di sini terdapat baris C, terdapat 2 nilai 0 sehingga kita harus membuat garis horizontal, dan juga baris D terdapat nilai 0 sehingga kita membuat garis horizontal, dan untuk garis vertikal kita cari nilai 0 pada kolom, dan di sini ada mesin 4 yang terdapat 2 nilai 0 sehingga kita membuat garis vertikal. Karena kolom ini terdapat 4 mesin, jadi garis vertikal dan juga garis horizontal juga harus garis 4. Tapi di sini kita hanya menemukan 2 garis horizontal dan juga 1 garis vertikal. Jadi ini masih belum dikatakan optimal. Untuk mengoptimalkannya, kita harus melihat nilai yang belum terkena garis. Nah, nilai yang belum terkena garis, kita mencari nilai yang terkecil. Di sini nilai yang terkecil yaitu 3. Sehingga semua nilai yang belum terkena garis itu dikurangkan dengan nilai 3. Dan untuk garis yang mendapatkan garis horizontal dan juga vertikal itu akan ditambahkan dengan nilai 3. Di sini terdapat nilai 1 dan juga nilai 6 pada mesin 4 yang terkena garis vertikal dan juga garis horizontal. Dan sehingga hasilnya akan seperti ini. Dan untuk mesin 3 kita sudah bisa menarik garis vertikal karena sudah terdapat 2 nilai 0. Dan untuk mesin 4 kita juga bisa menarik garis vertikal. Dan untuk langkah terakhir kita harus menentukan angka 0 pada setiap baris. Nah, di sini baris A, angka 0-nya ada 2, ada di mesin 3 dan juga mesin 4. Nah, untuk setiap baris harus menentukan setiap satu kolom. Jadi untuk baris A, ketika baris A memilih untuk kolom mesin 4, maka baris B akan tidak ada mesin 4. Jadi sehingga baris A harus memilih mesin pada kolom mesin 3. Dan untuk baris B bisa memilih mesin 4. Dan untuk baris C, di sini terdapat 2 angka 0 pada kolom mesin 1 dan juga mesin 3. Nah, karena tadi mesin 3 sudah diambil pada baris A, sehingga baris B harus memilih kolom mesin 1. Dan untuk garis D, ada 2 0 yaitu pada mesin 1 dan juga mesin 2. Karena mesin 1 tadi sudah diambil pada baris C, sehingga baris D harus memilih pada kolom mesin 2. Dan kita kembali lagi ke soal. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. A pada mesin 3 yaitu biayanya seharga 18. Dan B mesin 4 dengan harga biayanya itu 13. Dan juga C mesin 1 dengan biaya harganya 13. Dan D mesin 2 dengan biaya harganya 17. Dan di total harganya 61. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.